Dulu kepada Bang Sukur ya. Ini PDI Perjuangan membuat pernyataan menolak Sirekap dan menolak keputusan KPU menunda rekapitulasi manual berjenjang. Apa yang sedang terjadi sebetulnya? Ya sebenarnya kan sederhana. Kita bisa lihat ya demokrasi kita ini sekarang ini ke tingkat yang nadir ya. Jadi harusnya pemilu 2024 yang telah kita lalui, harusnya demokrasi kita sudah semakin matang lah 26 tahun setelah reformasi. Nah kalau kita mau jujur ya, ada sebenarnya dua permasalahan besar yang timbul sehingga terjadi seperti ini. Yang pertama itu adalah persoalan sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kita tahu masalah MK dan sudah ada keputusannya, ya MK bermasalah ketua MK-nya. Nah terus kemudian kita lihat DKPP, ya itu diberikan peringatan sanksi keras kepada ketua KPU. Nah terus tapi yang paling salah satu juga berbahaya adalah penyaluran bansos. Saya kan juga ikut ya, pileg ya. Nah dengan ada bansos yang begitu jor-joran, maka masyarakat kita itu berakibat dia milih kalau ada uang. Nah itu secara mentalitas dan pikiran ada yang seperti itu. Nah ini kan merusak mentalitas pemilih, harusnya kan melihat kualitas. Memakai hati nurani. Tetapi dengan bansos yang sangat masif ini juga merusak. Nah yang kedua adalah persoalan pada saat pemilih. Persoalan pada saat pemilihan terjadi. Yang pertama itu adalah, ini kan KPU sudah, Bawaslu sudah mengatakan bahwa ada 19 masalah yang sudah mereka rekapitulasi. Nah 16 masalah itu, 13 masalah itu mereka temukan pada saat pelaksanaan pemilu. Dan 6 masalah mereka temukan pada saat perhitungan suara. Oke. Nah kalau kita lihat kan ada data-datanya yang mereka sampaikan, ada pemilih yang mempergunakan hak pilih lebih dari satu kali. Itu ada di 2.413 TPS. Nah itu kan luar biasa sekali itu. Itu yang masih ditemukan. Nah kemudian ada intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara pemilu. Itu ada di 2.271 TPS. Bukan saya yang bicara ini. Oke. Nah mobilisasi pergerakan pemilih dan peserta pemilu di 2.632 TPS. Dan indikasi pelanggaran-pelanggaran lainnya itu 2.509 TPS. Oke. Nah kemudian aplikasi Sirekap. Nah pada saat saya mengawal perhitungan itu, Tapi gini Bang. ini ada contoh yang C1 ya. Yang dimaksud dengan surat yang minta audit forensik Sirekap itu sebenarnya persisnya audit seperti apa sebenarnya diinginkan? Nah kalau kita lihat sistem teknologi Sirekap itu kan harusnya dia kan pada saat scan, ya pasti dia melihat pola daripada cara menulis. Oke. Nah pada saat di scan itu bisa masuk. Nah tetapi di TPS sendiri KPPS ya itu beda-beda nulisnya. Nah contoh saya bawa ini satu TPS ya. Ya kalau nah ada yang beda-beda Bang. Beda-beda cara menulisnya itu tidak bisa. Dia kan tidak bisa berpikir. Sirekap itu kan tidak bisa berpikir. Dia melalui teknologi di scan. Nah apa yang menjadi polanya dilihat. Nah pada saat nulisnya berbeda itu nanti hasilnya akan berbeda. Tapi Sirekap kan nggak dipakai kan sebenarnya. Nah harusnya kan kalau sudah ada masalah Sirekap itu kan berarti jadi hoax. Harusnya itu jangan ditampilkan, dikatakan ditutup aja Sirekap. Jadi jangan memberikan data kepada masyarakat ya yang sudah bermasalah. Ya? Itu kan negara ya. Itu tidak benar. Nah, jadi pada saat kita lihat ya, Pak, pada saat misalnya ditunda perhitungan-perhitungan, nah ini kan orang punya endurance. Nah disitulah yang kita lihat nanti akan terjadi kecurangan-kecurangan. Baik, Bang Huda, Sirekap dan permintaan audit forensik gimana? Ya sekali lagi kita perlu umumkan secara terbuka pada publik bahwa kita ada persoalan dalam proses demokrasi kita, terutama pemilu tanggal 14 Februari yang lalu. Tadi Bang Sukur sudah cerita dari pra TPS sampai pada proses tanggal 14 Februari. Tim kami, pasangan Amin, tim hukum pasangan Amin bekerja keras untuk memetakan berbagai persoalan. Kira-kira temuannya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sukur Nababan. Menyangkut soal ada intimidasi, ada mobilisasi beberapa perangkat negara yang terlibat dalam proses ini. Dan ketika di dalam proses di TPS banyak kita dapati teknologi yang diagung-agungkan oleh KPU juga tidak memberi kontribusi baik bagi proses demokrasi kita. Sirekap berbeda jauh
apa yang sudah dikonsolidasikan dan dikonsultasikan kepada Komisi 2 Oh, jauh sekali. tidak. Padahal anggaran cukup besar sekali loh. Berapa? Yang dikeluarkan. Ya nanti dicari aja berapa. Oke. Yang jelas cukup besar sekali. Cukup besar untuk Sirekap dan hasilnya tidak memuaskan. Sangat tidak memuaskan. Oke, baik Bang Nusron. Ini ada permintaan audit forensik terhadap Sirekap. Anda respon gimana? Pertama begini ya, kita dudukkan persoalan ini secara fair dan proporsional. Sirekap itu kan ibaratnya kayak quick count versi KPU. Quick count versi KPU, oke. Tetapi kalau quick count pakai sampel, kalau ini pakai semua. Pakai persentase. Mau diaudit forensik ya silahkan. Silahkan, oke. Karena itu juga tidak berdampak terhadap Penghitungan suara. Karena perhitungan suara yang dipakai adalah berbasis manual dan sifatnya berjenjang. Sehingga Sirekap itu tidak ada kekuatan hukumnya. Itu hanya sebagai alat KPU untuk memberikan informasi kepada publik secara cepat, tetapi di situ sudah ada disclose informasi bahwa informasi ini tidak bisa dipakai untuk kepentingan pengambilan keputusan. Karena sifatnya adalah, sekali lagi tadi itu adalah quick count versi KPU. Quick count versi KPU. Ya. Nah, kalau kemudian dikatakan itu menurut bagian dari proses masalah dalam demokrasi, saya kira itu berlebihan kalau hanya basisnya masalah Sirekap. Karena Sirekap ini kan sesuatu yang memang tidak dipakai di dalam proses untuk pengambilan keputusan. Kalau tuduhan kecurangan? Di mana tuduhan kecurangan di mana? Yang tadi soal netralitas, mobilisasi, intimidasi. Jadi begini Pak ya, di Indonesia itu ada 823.000 TPS. Kalau kita bicara masalah kecurangan, yang namanya pemilu secara sempurna tanpa ada masalah satupun, Nggak mungkin. Saya kira itu nggak mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang masalah persentase, saya kira dari tahun ke tahun itu problemnya, masalahnya relatif menurun dan cenderung kecil. Sehingga kalau menurut data statistik pun, itu justru statistik itu tidak akan berpengaruh apa-apa karena sangat kecil sekali statistiknya. Nah, kita kan terbiasa membaca arus data. Dari aspek data-data itu tidak bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa case kecil itu dibuat sebagai satu hal yang sifatnya generalisasi. Meskipun satu suara pun dalam pemilu ini adalah mengandung impact hak konstitusional orang itu kita hormati. Tapi saya melihat masyarakat pada tanggal 14 Februari itu sangat happy untuk merayakan pesta demokrasi. Pagi-pagi sudah banyak yang mandi. Hujan-hujan. Pakai payung dandan berbondong-bondong ke TPS dengan semangat tinggi. Tidak ada mobilisasi yang tadi disebut tadi itu, malah di beberapa daerah seperti daerah kami ada 9 desa yang terpaksa ngungsi karena banjir itu sedih. Karena nggak bisa ikut memilih, nggak bisa nyoblos gitu. Jadi saya kira kalau mengatakan demokrasi hari ini ada masalah, saya kira ya berlebihan. Berlebihan. Oke, baik. Adi Prayitno ini gimana nih?